Di sebuah kamar mewah nan sunyi, koper itu perlahan terbuka dari dalam. Dari balik lipatan pakaian, muncul sosok yang memukau. Seorang wanita cantik berkaki panjang, tersembunyi sempurna di dalam koper. Ia duduk anggun di ujung ranjang, jemarinya membelai spray sutra yang mahal. Dari seberang ruangan, seorang pria tua tersenyum puas. Ia yakin, wanita itu datang untuk melayaninya. Sebelum kita lanjut ke alur cerita film ini, alangkah baiknya teman-teman yang ganteng dan cantik untuk tekan tombol like dan subscribe dulu, agar saya semangat buat alur cerita film lainnya. Mari kita lanjut. Namun, sebuah kejutan muncul. Gadis itu melangkah dan menutup pintu. Pria itu terdiam terpesona oleh hadiah ulang tahunnya yang luar biasa. Dia tak bisa berpaling dari pesona wanita itu. Tapi di detik berikutnya, semua berubah. Wanita itu mengeluarkan jepit rambutnya. Dengan satu gerakan lembut, ia menancapkannya ke mata pria tua itu. Lalu menyuntikkan racun. Perlahan, tapi mematikan. Wanita itu menatap tubuh tua itu berlutut di hadapannya. Dan akhirnya, ia tersenyum. Puas. Sempurna. Dan itulah Villanelle. Seorang pembunuh profesional, anggun elegan, namun haus darah. Setiap kali membunuh, ia terlihat bahagia. Bahkan menikmati momen itu. Kadang, ia mengangkat tangan mayat, mengucapkan selamat tinggal dengan gaya manisnya yang khas. Ia mencintai hidup, belanja, makan hidangan manis, dan membunuh. Hari ini dia mencicipi es krim, besoknya melemparkannya pada seorang anak kecil. Sifatnya tak terduga. Saat pulang, ia menurunkan tasnya, menyapa tetangga dengan senyum, dan bahkan sabar menunggu nenek turun tangga. Sebelum bertanya apakah butuh bantuan. Namun jangan tertipu, Villanelle bukan wanita biasa. Dia pembunuh bayaran profesional. Selama hampir 2 tahun, rekornya tak terkalahkan. Dalam 2 tahun terakhir, wanita pembunuh ini telah melakukan aksinya di lebih dari 10 negara, dan selalu berhasil lolos. Tapi kali ini, dia melakukan kesalahan fatal. Dia meninggalkan seorang saksi mata. Di saat yang sama, F, seorang agen intelijen dari Myanmar, menerima panggilan darurat untuk menghadiri pertemuan penting. Pagi itu, seorang politisi asal Rusia dibunuh dengan brutal. Pelaku menyayat pembuluh nadinya tepat saat ia keluar dari restoran bersama pacarnya. Sayangnya, tempat kejadian berada di titik buta kamera pengawas. Satu-satunya saksi adalah sang pacar, yang kini mengalami trauma berat dan berada dalam kondisi linglung. Tugas utama Eve sekarang adalah melindungi saksi itu sebelum pembunuhnya kembali. Di sisi lain, sang pembunuh, Villanelle tetap tenang. Dia yakin tidak akan tertangkap. Tapi untuk memastikan lagi, dia kembali terbang ke London, dengan tiket kelas 1. Targetnya, membunuh saksi sebelum dia bisa bicara. Di rumah sakit, Villanelle bertemu Eve secara tidak sengaja di kamar mandi. Pertemuan singkat, tetapi cukup untuk menyalakan rasa ketertarikan di antara keduanya. Sebelum pergi, Villanelle berkata pada Eve, "Lepaskan rambutmu." Tapi ketika Eve keluar dari kamar mandi, suasana rumah sakit berubah sunyi. Para petugas polisi di ruangan sudah terbunuh. Saksi mata, sudah kehilangan nyawanya. Eve mulai curiga. Dia memeriksa staf rumah sakit satu persatu, hingga menyadari, wanita yang tadi bersamanya di kamar mandi bukanlah perawat. Dia yakin, wanita itu adalah sang pembunuh. Sementara itu, Villanelle sedang bersiap untuk langkah berikutnya. Ia berdandan dengan bedak putih tebal, menumpahkan pil-pil ke meja, lalu merebahkan diri di sofa, seolah-olah ia adalah korban berikutnya. Seorang pria memasuki sebuah ruangan. Di sana, ia menemukan Villanelle terbaring diam di atas sofa, seolah tak bernyawa. Dengan waspada, ia mendekat untuk memastikan apakah dia masih bernapas. Villanelle bukan wanita biasa. Ia adalah pembunuh bayaran profesional yang bekerja di bawah perintah seorang pria bernama Konstantin. Namun belakangan, Villanelle mulai bertingkah aneh. Tak hanya mengabaikan perintah, ia juga membunuh orang-orang yang tak ada hubungannya dengan misi. Melihat kondisi ini, Konstantin memutuskan untuk mengirim seorang ahli dari organisasi mereka. Tujuannya, memberi Villanelle tes psikologis. Villanelle pun didandani, diambil fotonya, dan ditunjukkan padanya, terikat borgol, dengan ekspresi gila tertawa melihat kekacauan yang ia ciptakan. Konstantin yakin, Villanelle tidak dalam kondisi mental yang stabil untuk melanjutkan misi. Ia menyarankan agar Villanelle beristirahat sejenak, tapi Villanelle tidak bisa diam. Diam-diam, dia mencuri kartu misi dari Konstantin. Di situ tertera target selanjutnya. Dan tanpa ragu, Villanelle segera menyusun rencana. Sementara itu, Lila, nama samaran Villanelle, kembali ke rumahnya. Ia mengenakan masker gas, lalu meracik sebuah parfum beracun. Setelah siap, ia membuka lemari rahasianya, memilih setelan yang tepat dan mengenakan wig. Hari itu, Villanelle akan menyamar sebagai pelayan. Dengan penuh percaya diri, ia berhasil masuk ke area resepsi tempat targetnya menginap. Ia menunggu hingga Rebecca, targetnya sendirian di ruang ganti. Villanelle lalu menghampirinya, berpura-pura menjadi penggemar berat. Ia memuji Rebecca dan berkata bahwa dirinya terinspirasi hingga menciptakan parfum khusus yang dinamai Rebecca. Tersentuh oleh sanjungan itu, Rebecca menyemprotkan parfum ke pergelangan tangannya. Dan seketika, wajahnya berubah. Napasnya terengah-engah. Tubuhnya ambruk ke lantai, memohon pertolongan. Villanelle hanya tersenyum puas. Dengan tenang, ia melangkah pergi, meninggalkan Rebecca sekarat. Namun,
Sesampainya di rumah, Konstantin sudah menunggunya. Marah besar, ia mencekik leher Villanelle dan membenturkannya ke dinding. Kesal karena Villanelle kembali melanggar perintah. Tapi Villanelle tidak takut. Ia tahu, jika Konstantin membunuhnya, akan ada orang lain yang dikirim. Villanelle pun menebak, pasti ada seorang wanita di London yang akan mencarinya. Alih-alih takut, ia justru tampak bersemangat. Dengan wajah penuh rasa penasaran, Villanelle membuka sampahnya dan menanyakan satu hal, siapa nama wanita itu? Tak butuh waktu lama, ia pun menemukan jawabannya. Namanya Eve. Di tempat lain, Eve yang kini berada jauh dari London juga mulai merasakan sesuatu. Ia menyadari bahwa pembunuh yang sedang ia kejar adalah Villanelle yang ia temui di toilet. Sebuah permainan kucing dan tikus sedang berlangsung, tegang, ambigu, dan penuh kejutan. Di sebuah rumah sakit khusus, seorang pria terbaring tak berdaya di atas meja operasi. Di depannya, berdiri seorang perawat wanita bukan perawat biasa. Dia memegang alat medis tajam, memandang sang pria dengan dingin, dan memintanya melepas pakaian. Tanpa banyak kata, si pria diikat dan dipasangkan masker oksigen. Tapi bukan untuk kenyamanan, melainkan untuk menyiksa. Ia mulai menggeliat ketika si perawat menyelipkan alat tajam ke tubuh bagian bawahnya. Ekspresinya berubah drastis dari kenikmatan semu menjadi penderitaan nyata. Dia panik. Berteriak kode sandi sebagai tanda menyerah. Tapi si perawat tak bergeming. Justru ia menurunkan aliran oksigen, perlahan, membuat si pria kehabisan napas, hingga akhirnya, pupil matanya melebar. Dan si perawat hanya tersenyum puas. Dia adalah Villanelle pembunuh bayaran elegan dan mematikan. Kali ini, ia menyamar sebagai perawat demi menuntaskan misi. Namun yang berbeda, setelah membunuh, Villanelle tak langsung kabur. Ia tetap tinggal di rumah sakit itu, menunggu seseorang, yaitu Eve. 3 hari berlalu. Dan akhirnya, Eve muncul, ditemani Bill. Mereka tengah berkoordinasi dengan polisi. Tapi tanpa disadari, koper Eve raib dari sampingnya. Dicuri oleh siapa lagi kalau bukan Villanelle. Dengan santai, Villanelle membuka koper tersebut. Ia menyentuh, mencium, dan mengenakan syal hijau milik Eve. Ada rasa ketertarikan yang aneh. Bahkan ia menyapa seorang wanita asing yang mirip Eve hanya untuk memuaskan rasa penasarannya. Sementara itu, Eve yang kehilangan kopernya harus membeli baju baru. Tapi tak peduli seberapa cantik gaunnya, selalu terasa ada yang kurang, sampai ia menemukan ikat pinggang yang tergantung di ruang ganti. Saat mengenakannya, ia tersenyum puas. Inilah yang ia cari. Sore harinya, Eve balik ke kedutaan untuk mendapatkan hasil autopsi korban. Ia pergi sendiri, diantar Bill. Namun saat Bill berbalik, matanya menangkap sosok asing, dengan syal hijau mencolok. Sosok itu adalah Villanelle. Syal hijau itu adalah milik Eve. Bill yang menyadari hal itu. Melihat sosok sang pembunuh, Villanelle berjalan ke arah Eve dengan santai namun mencurigakan. Dengan cepat, Bill mencegatnya. Ia menahan Villanelle, berpura-pura bertanya di mana dia membeli syal tersebut. Saat itu, kereta mulai bergerak. Orang-orang berlalu lalang. Tapi Bill tetap waspada tak melepas pandangannya dari Villanelle. Begitu Villanelle berbalik dan berjalan pergi, Bill mulai mengikutinya, diam-diam. Namun ia tak tahu, Villanelle bukan target biasa. Dia ahli dalam membaca situasi. Hanya butuh beberapa langkah, dan dia menyadari bahwa Bill sedang membuntutinya. Bill, yang mulai panik, segera mengirimkan pesan suara kepada Eve, melaporkan keberadaan Villanelle. Tapi sebelum Eve sempat tiba, Villanelle memasuki sebuah bar yang penuh orang dan musik keras berdentum. Tempat yang sempurna, untuk menghilang atau melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Bill berusaha masuk, tapi dihadang oleh penjaga. Tanpa akses istimewa, ia harus mengantre, dan menunggu selama setengah jam. Di sisi lain, Eve yang menerima pesan itu langsung bergegas. Akhirnya, Bill berhasil masuk ke dalam kerumunan bar yang riuh. Ia menyisir pandangannya ke seluruh ruangan mencari sosok sang pembunuh. Dan dia menemukannya. Villanelle. Berdiri di antara keramaian, tersenyum dengan cara yang tak biasa, dingin dan penuh misteri. Seketika, Villanelle melangkah cepat ke arahnya. Bill terpaku. Ia baru sadar, dia sedang mengejar seorang psikopat pembunuh berdarah dingin. Namun, segalanya sudah terlambat. Kerumunan membuat Bill sulit bergerak. Dan dalam hitungan detik, Villanelle telah berada di depannya, dan menusukkan pisaunya. Tak ada yang mendengar jeritan Bill. Musik, lampu, dan tawa menutupi pembunuhan brutal yang sedang terjadi di tengah pesta. Villanelle segera menghilang, meninggalkan Bill yang terhuyung sekarat. Tepat saat itulah Eve tiba. Ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Saat tubuh Bill terjatuh di lantai. Satu lagi korban dari permainan mematikan Villanelle.